Legenda dari makam Ki Ageng Selo. Cerita Ki Ageng Selo merupakan cerita legendaris. Tokoh ini dianggap sebagai penurun raja-raja Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta sampai sekarang. Ki Ageng Selo atau Kiai Ageng Abdurrahman Selo, di mana sekarang makamnya terdapat di Desa Selo, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, adalah tokoh legendaris yang cukup dikenal oleh masyarakat daerah Grobogan. Namun, belum banyak diketahui tentang sejarahnya yang sebenarnya. Dalam cerita tersebut, dia lebih dikenal sebagai tokoh sakti yang mampu menangkap halilintar atau beledek. Menurut cerita dalam Babat Tanah Jawi, Mayunama 1905, Kiai Ageng Selo adalah keturunan Majapahit, Raja Pahit, Prabu Brawijaya, terakhir beristri Putri Wadan Kuning. Dari putri ini lahir seorang anak laki-laki yang dinamakan Bondan Kejawan. Karena menurut ramalan ahli nujum, anak ini akan membunuh ayahnya, maka oleh Raja Bondan Kejawan dititipkan kepada Juru Sabun Raja, Ki Bayut Masarar. Setelah dewasa, oleh Raja diberikan kepada Ki Ageng Tarub untuk berguru agama Islam dan ilmu kesaktian. Oleh Ki Ageng Tarub, namanya diubah menjadi Lembu Peteng. Dia dikawinkan dengan putri Ki Ageng Tarub yang bernama Dewi Nawangsi. Dari ibu bidadari Dewi Nawangulan, Ki Ageng Tarub atau Kidang Telangkas tidak lama meninggal dunia. Dan Lembu Peteng menggantikan kedudukan mertuanya dengan nama Ki Ageng Tarub. Dari perkawinan antara Lembu Peteng dengan Nawangsih melahirkan anak Ki Getas Pendowo dan seorang putri yang kawin dengan Ki Ageng Ngarang. Ki Ageng Getas Pandowo berputra 7 orang, yaitu Ki Ageng Selo, Nyai Ageng Pakis, Nyai Ageng Purna, Nyai Ageng Kare, Nyai Ageng Wunglu, Nyai Ageng Bokong, Nyai Ageng Adibaya. Dan kesukaan Ki Ageng Selo adalah bertapa di hutan, gua, dan gunung sambil bertani menggarap sawah. Dia tidak mementingkan harta dunia. Hasil sawahnya dibagi-bagikan kepada tetangganya yang membutuhkan agar hidup bercukupan. Bahkan akhirnya Ki Ageng Selo mendirikan perguruan Islam. Muridnya banyak, datang dari berbagai penjuru daerah. Salah satu muridnya adalah Mas Karabet, calon Sultan Panjang Hadiwijaya. Dalam tapanya, Ki Ageng selalu memohon kepada Tuhan agar dia dapat menurunkan raja-raja besar yang menguasai seluruh tanah Jawa. Dan cerita Ki Ageng Selo menangkap beledek atau halilintar. Cerita tutur dalam Babat Tanah Jawa. Ketika Sultan Demak Trenggana masih hidup pada suatu hari, Ki Ageng Selo pergi ke sawah. Hari itu saat mendung bertanda hari akan hujan. Tidak lama memang benar-benar hujan lebat turun. Halilintar menyambar, tetapi Ki Ageng Selo tetap enak-enak menyangkul. Baru sebentar dia menyangkul, datanglah beledek. Itu menyambar Ki Ageng, berwujud seorang kakek-kakek. Kakek-kakek itu cepat-cepat ditangkapnya, kemudian diikat di bawah pohon gandri oleh Sultan. Beledek itu ditaruh di dalam jeruji besi yang kuat dan ditaruh di tengah alun-alun. Banyak orang yang berdatangan untuk melihat wujud beledek itu. Ketika itu, datanglah seorang nenek-nenek yang membawa air kendi. Air itu diberikan kepada kakek beledek dan diminumnya. Setelah minum, terdengarlah menggelegar.
memekaknya telinga. Bersamaan dengan itu, lenyaplah kakek dan nenek Bledek tersebut. Sedang jeruji besi tempat mengurung kakek atau Bledek itu hancur berantakan. Dari cerita tersebut, bahwa Ki Ageng Selo adalah nenek moyang raja-raja Mataram, Surakarta, dan Yogyakarta. Bahkan pemujaan kepada Mataram, Ki Ageng Selo sampai sekarang masih ditradisikan oleh raja-raja Surakarta dan Yogyakarta tersebut. Sebelum Garawi Mulut, utusan dari Surakarta datang ke makam Ki Ageng Selo